Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisan Bayu Prawinatama, NIM 22210101085, kelas PAI 422, asal dari Banyuwangi. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang manajemen pengendalian mutu sekolah. Nah, oke. Apa itu pengendalian mutu sekolah? Pengendalian mutu sekolah itu merupakan sebuah pendekatan yang terorganisir dan berurutan yang ditetapkan untuk menjamin bahwa standar kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah senantiasa tercapai semua. Jadi, pengendalian mutu sekolah itu suatu cara yang dimana sistem itu diterapkan untuk menjadi standar kualitas pendidikan di sekolah tersebut, untuk mencapai target-target tertentu seperti itu. Nah, di dalam ranah pendidikan sendiri, pengendalian mutu itu memiliki dimensi yang lebih luas, tidak terpaku pada hasil belajar siswa saja, melainkan pengawasan, input, proses, dan juga outputnya pendidikan. Nah, input itu merujuk kepada seluruh sumber daya fundamental yang menjadi pondasi terlaksananya pendidikan yang efektif. Nah, lalu proses juga menyoroti bagaimana implementasi kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan, mulai dari strategi pembelajaran, metode evaluasi, dan hingga interaksi antara guru dan siswa. Maaf guys, agak batuk ya. Nah, di sini ada menurut Herawan itu pengendalian mutu pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah siklus kegiatan yang berkelanjutan dan terstruktur yang melibatkan aktivitas pengukuran atau penilaian supaya ada perbaikan secara terus-menerus. Jadi pengendalian mutu pendidikan menurut Hermawan itu sebuah siklus kegiatan yang dimana setiap selesai kegiatan itu dievaluasi dan diupayakan evaluasi tersebut diperbaiki lagi ke depannya agar menjadi lebih baik, seperti itu. Itu menurut Herawan, pengendalian mutu pendidikan itu seperti itu. Nah, kalau menurut Ishikawa, pengendalian mutu itu diartikan sebagai penerapan serangkaian langkah yang telah direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan secara terkendali. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan prosesnya, seluruh proses itu berjalan sesuai yang diharapkan, seperti itu. Sesuai yang diharapkan kan pasti semua tingkat pendidikan, semua tingkat sekolahan itu memiliki target atau memiliki tujuan yang harus dicapai. Nah, itulah penting, itulah apa bahasanya, tujuan dari pengendalian mutu pendidikan, pengendalian mutu di sekolah. Jadi di
di itu kegiatan-kegiatan dievaluasi apakah ada yang kurang atau tidak, seperti itu. Dievaluasi, diupayakan, kalau semisal ada yang kurang diperbaiki di hari-hari berikutnya agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, oke. Lalu yang kedua adalah tujuan dan manfaat pengendalian mutu sekolah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kan, pengendalian mutu sekolah itu merupakan sebuah proses kegiatan manajemen pendidikan yang dimana itu untuk jalannya sebuah tujuan atau target yang bisa dicapai, seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, itu bukan hanya sekedar formalitas atau hanya yang penting jalan, bukan. Itu sebuah komitmen yang harus dipegang pada setiap lembaga atau sekolahan, yang dimana emang harus ada manajemen pengendalian mutu sekolah itu harus ada. Karena apa? Karena emang setiap kegiatan atau pembelajaran itu pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Nah, kurangnya ini kita evaluasi, kita upayakan, ya. Bagaimana nanti target misal semester 1 targetnya ini. Nah, targetnya itu bisa dicapai, seperti itu. Nah, tujuan pengendalian mutu sekolah itu ada beberapa. Yang pertama, menjamin kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Apa itu ya? Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat. Terus berkembang, tidak stuck pada itu saja. Jadi harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, perkembangan digital dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua juga meningkatkan hasil belajar siswa. Pengaruh untuk memastikan itu bahwa standar pendidikan tercapai tadi loh, sehingga hasil belajar siswa itu meningkat, yang mencakup kompetensi akademik, karakter, dan keterampilan. Nah, kalau manajemen pengendalian mutunya di lembaga atau sekolah tersebut itu bagus, pasti siswa-siswa di sana juga hasil belajarnya akan lebih meningkat lagi, lebih bagus lagi. Karena apa? Karena target yang ditargetkan, yang tujuan yang ditargetkan oleh sekolah, oleh lembaga itu lama-kelamaan itu akan tercapai, meskipun lambat, sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah, yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kerusakan. Seperti apa? Itu loh. Biasanya kan ada siswa yang nakal gitu ya. Ada siswa yang nakal gitu. Ada yang double gitu. Nah, itu diperbaiki kesalahannya gitu. Atau mungkin ada yang suka coret-coret meja, coret-coret tembok pakai
dulu zamannya saya itu pakai tip X gitu kan, pakai tip X itu coret-coret tembok pakai pulpen gitu, pakai pulpen apa pulpen. Nah itu untuk memperbaiki itu semua. Jadi perlu pengendalian mutu untuk memperbaiki itu, seperti itu. Nah, yang keempat membantu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk menilai pelaksanaan program pendidikan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, yang dikatakan saya tadi, setiap habis pembelajaran itu ada evaluasi terus, perbaikan apa yang kurang kan gitu, apa yang kurang, apa yang sekiranya kok kayak nggak enak ya gitu. Nah itu diperbaiki, dievaluasi terus menerus sampai tujuan atau target itu tercapai. Nah terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Memberikan jaminan kepada para stakeholder guru, siswa, orang tua, dan masyarakat bahwa pengelolaan pendidikan dilakukan secara profesional dan transparan kepada semuanya yang bersangkutan dengan pendidikan, stakeholder tadi. Karena apa? Karena itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan juga mendapat dukungannya juga. Kalau kita tidak transparan, otomatis kita jarang ada dukungan dari masyarakat dan juga mungkin bisa jadi kepercayaannya masyarakat kepada lembaga kita, sekolah kita itu akan hilang seperti itu. Lalu udah nyampe berapa ini saya lupa. Menyusun standar dan tujuan yang jelas. Nah, pengendalian mutu sendiri itu membantu sekolah atau lembaga dalam menetapkan standar mutu dan tujuan performa yang jelas, sehingga seluruh proses pendidikan dapat terarah dan terukur. Nah, sorry. Itu tadi tujuannya itu seperti itu. Jadi harus sampai target, harus tercapai tujuannya. Bagaimana kita mengevaluasi kekurangan yang hari ini bisa diperbaiki pada hari-hari berikutnya, biar ya itu tercapainya target semester 1, semisal semester 1 harus bisa menghafalkan semua provinsi yang ada di Indonesia seperti itu. Ya gimana caranya target itu bisa terpenuhi seperti itu. Nah, lalu di sini ada manfaat. Yang pertama, manfaat pengendalian mutu sekolah itu adalah meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Itu pasti ya, itu pasti. Karena semakin mutu sekolah itu baik, maka kualitas pendidikan, kualitas lembaga pendidikan di situ juga menjadi baik juga. Jadi berpengaruh, sangat berpengaruh. Yang kedua, menciptakan suasana pendidikan yang kondusif. Nah, karena adanya evaluasi terus-menerus, bagaimana caranya kita menghadapi siswa-siswa yang nakal tadi kan gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan pendekatan itu, maka suasana pendidikan itu menjadi kondusif dan optimal pembelajarannya. Seperti itu. Yang terakhir belum. Yang ketiga, mengoptimalkan kompetensi siswa. Kompetensi siswa itu berkembang sesuai standar yang diharapkan, termasuk dari aspek akademik maupun karakter dan keterampilan sosial mereka. Yang keempat, mendorong sinergi dan keterlibatan stakeholder. Untuk apa? Ya itu memperkuat pengelolaan mutu dan keberhasilan program pendidikan, karena
stakeholder itu penting untuk terlibat, ya. Ya, orang tua, guru, siswa itu semua itu penting gitu loh, masuk dalam satu itu pembahasan. Terus menjamin kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan. Nah, penilaian mutu itu ya dapat membantu sekolah dalam memenuhi mempertahankan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga mutu pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara resmi seperti itu. Lalu mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau manajemen pengendalian mutu sekolah kita itu sudah baiklah, bukan baik banget, sudah baiklah, sudah bagus seperti itu kan. Nah, sekolah itu lebih cepat mencapai tujuan pendidikan nasional seperti itu, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi lebih mudah kalau pengendalian mutunya itu sudah bagus, sudah baik seperti itu. Lalu yang terakhir, memberikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Jadi nggak semena-mena ya, nggak semena-mena mengambil keputusan, baik kepala sekolah maupun pengelolaan pendidikan semena-mena mengambil keputusan, itu bukan. Jadi keputusannya itu harus tepat dan sesuai dengan target atau tujuannya tersebut, nggak boleh semena-mena. Aduh. Nah, lalu selesai manfaat apa? Prinsip dan prosedur. Prinsip dan prosedur pengendalian mutu sekolah. Nah, untuk prinsip yang pertama itu keterpaduan sistemik, yang dimana dilakukan secara menyeluruh dan integritas mencakup semua komponen pendidikan, mulai dari siswa, guru, pembelajaran, manajemen kelas, hingga outputnya, hasil belajarnya, kompetensi kelulusannya, seperti itu. Yang kedua, berbasis bukti dan data. Prinsipnya ya, prinsip ini berbasis bukti dan data. Harus ada monitoring dan lain sebagainya. Ya, lalu partisipatif dan kolaboratif. Karena emang prinsipnya itu pengendalian mutu tuh nggak cukup hanya gurunya saja, tapi masyarakatnya juga, orang tuanya juga. Jadi semua stakeholder itu berperan untuk pengendalian mutu sekolah seperti itu. Jadi transparansi dan akuntabilitas tadi ya, prinsipnya harus memiliki keterbukaan dan lain sebagainya, harus terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu perbaikan yang berkelanjutan, perbaikan harus perbaiki terus. Lalu profesionalisme dan integritas harus itu. Tenaga pendidik, guru itu harus memiliki kompetensi integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, harus profesional dalam mewujudkan pendidikan yang handal dan terpercaya. Nah, lalu prosedurnya seperti apa ya? Yang pertama, perencanaan mutu. Visi, misi, tujuan sekolah itu harus jelas. Apa tujuannya? Perencanaannya itu.
Lalu yang kedua, pelaksanaan program. Pelaksanaan programnya apa saja untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk sarana prasarana, tenaga pendidik, dan dana, semuanya itu diprogram seperti itu. Lalu monitoring dan pengawasan harus dipantau secara rutin, bagaimana, apakah ada yang kurang, terus kalau ada yang kurang nanti dievaluasi seperti itu, diawasi terus, dimonitoring. Nah kan evaluasi, terus habis dimonitoring evaluasi apa yang kurang, apakah ada yang kurang atau tidak, seperti itu. Habis dievaluasi diperbaiki dan dikembangkan seperti itu. Berdasarkan hasil evaluasi menyusun rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan keunggulan. Jadi keunggulannya itu dikembangkan, kalau ada kelebihannya itu dikembangkan lagi, kalau ada kelemahannya diperbaiki, seperti itu. Nah, yang terakhir pelaporan dan akuntabilitas. Jadi pelaporan yang melibatkan stakeholder itu harus transparan kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang terkait, seperti itu. Lalu yang terakhir model pelaksanaan pengendalian mutu sekolah perspektif Islam. Jadi kita masuk ke perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu perencanaan mutu berbasis nilai Islam. Perencanaan diawali dengan perencanaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, visi, misi, tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang ada sebagai pedoman utama dalam menerapkan standar mutu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, pelaksanaan program pendidikan dengan pendekatan Islam, seperti itu. Terus yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkelanjutan ya, sama ya. Monitoring, evaluasi itu emang harus ya, emang penting. Lalu tindakan korektif dan perbaikan berbasis syariah. Nah, kalau ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dari standar mutu, sekolah dapat melakukan tindakan korektif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika Islam. Perbaikan dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, gitu, untuk mencapai solusi terbaik dari kemaslahatan bersama. Lalu penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik harus, itu emang tenaga pendidik itu kompetensinya itu harus dikuatkan lagi, profesionalismenya harus dikembangkan lagi. Biar apa? Biar karakter siswa itu sesuai dengan tuntunan Islam, seperti itu. Lalu penggunaan sistem PDCA, Plan Do Check Act, dalam konteks pendidikan Islam. Nah, model ini mengadopsi siklus PDCA sebagai alat pengendalian mutu yang paling efektif dalam konteks pendidikan Islam. Siklus ini dimulai dari perencanaan berbasis nilai Islam, pelaksanaan pembelajaran kegiatan pendidikan, evaluasi dan hasil proses, serta tindak lanjut berupa perbaikan dan inovasi. Sama seperti tadi ya, sama ternyata. Pelibatan semua pihak dalam pengendalian mutu, sama ya, pelibatan semua stakeholder itu tadi, dari guru, siswa, masyarakat ya, orang tua itu juga harus terlibat. Lalu pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran dinamis, harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Lalu evaluasi dan pelaporan sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi, dilaporkan, disusun secara transparan. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari saya. Ini agak lama ya. Oke,
Mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.